Lanjut ke video. Tata tertib persidangan agama Bengkalis. Mohon hadirin untuk diperhatikan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang sudah kami sediakan khusus untuk itu. 6. Segala sesuatu yang diperhatikan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. 9. Siapapun di dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 75-5B-2023-PA Bengkalis antara pihak penggugat Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Mansur Rabu 6 Desember 2023. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Semuanya silakan duduk. Hakim anggota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Penggugat dan kuasa hukum siap? Siap yang mulia. Tergugat dan kuasa hukum siap? Siap yang mulia. Baik. Sebelum persidangan dimulai, saya peringatkan kepada hadirin yang mau mengambil gambar asal tidak menggunakan flash pantulan cahaya. Dan saya minta perhatian untuk para hadirin untuk menonaktifkan seluruh alat telekomunikasi agar persidangan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 75-5B-2023-PA Bengkalis antara pihak penggugat saudara Ivan Syahputra dan pihak tergugat saudara Mansur pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dalam hal ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Baik, dalam hal ini saya Jumarisa SHMH. Saya sebagai advokat atau pengacara SIP dan partner
yang berkantor di Jalan Lembaga adalah kuasa hukum dari penggugat Ivan Syahputra yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2023 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, yang mulia. Untuk saudara tergugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atau bertindak sendiri? Dalam hal ini, saya Desma Cahaya Sukma, SHMH, saya sebagai advokat atau pengacara dan partner yang berkantor di Jalan Pertanian nomor 32 Duri adalah kuasa hukum dari tergugat Mansur yang juga hadir di samping saya yang berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Desember 2023 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, yang mulia. Baik, terima kasih. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Iya, yang mulia. Baik, silakan diserahkan ke depan. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah membawa surat kuasanya? Iya, yang mulia. Silakan diserahkan ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, yang mulia. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah, yang mulia. Saudara penggugat dan saudara tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tentang baik buruknya perkara ini sebelum diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara mediasi. Majelis Hakim ingatkan bahwasannya perdamaian itu lebih diutamakan daripada perselisihan. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, apakah mau berdamai atau tetap melanjutkan persidangan? Tetap melanjutkan persidangan, yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat akan menyediakan mediator sendiri? Dipilihkan, yang mulia. Apakah akan memilih mediator sendiri atau dipilihkan? Majelis Hakim yang memilihkan. Baik, terima kasih. Untuk saudara tergugat, apakah mau berdamai atau tetap melanjutkan persidangan? Tetap melanjutkan persidangan, yang mulia. Apakah dari pihak penggugat, maksud saya, apakah dari pihak tergugat akan menyediakan mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Apakah akan memilih mediator sendiri atau dipilihkan oleh pihak pengadilan? Dipilihkan oleh pihak pengadilan, yang mulia. Baik, kalau begitu majelis akan menunjukkan Hakim Anggota 2, yaitu Dr. Muhammad Izzat SHMH sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara mediasi. Bagaimana saudara penggugat? Baik, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Baik, yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 12 Desember 2023, yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak, yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Tepatnya para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan. Selanjutnya sidang akan ditunda dan ditutup. Baik, persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 12 Desember 2023. Majelis meninggalkan ruang sidang dan hadiri dimohon berdiri. Sidang kedua, gugatan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 75-5B-2023 Bengkalis antara pihak penggugat Ivan Syahputra melawan tergugat Mansur pada hari ini tanggal 12 Desember 2023. Sidang kedua, gugatan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa
memutuskan dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 75-5B-2023-PA Bengkalis antara pihak penggugat Saudara Ivan Syahputra melawan tergugat Saudara Mansur pada hari ini Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator yaitu Dr. Muhammad Izzat SHMH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik terang. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap Yang Mulia, kami siap akan persidangan terus berlanjut. Baik, silakan disiapkan dan dibawa ke depan. Kuasa hukum penggugat, apakah saudari tetap pada gugatan atau mungkin ada perubahan? Di sini Yang Mulia, kami tetap sesuai dengan isi gugatan tersebut. Baik, silakan bisa dibacakan. Surat gugatan mohon prestasi Bengkalis 12 Desember 2023 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Kota Bengkalis. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Jumarisa SHMH adalah benar advokat yang tergabung dalam kantor firma hukum SIP dan partner yang berkantor di Jalan Lembaga nomor 23 berdasarkan surat kuasa dan alamat khusus pada tanggal 6 Desember 2023 untuk atas nama Ivan Syahputra, agama Islam, umur 24 tahun, pekerjaan direktur di PT Eka Agung, beralamat di Jalan Mawar, Desa Sungai Pakning, RT 01, RW 03, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Dengan ini hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Mansur, alamat Jalan Melati, RT 02, RW 03, Desa Kelomantan, Bengkalis. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar atau dalih diajukannya gugatan mohon prestasi di dalam akad jual beli murabaha adalah sebagai berikut. Posita 1. Bahwa pihak kedua telah mengajukan permohonan pada pihak pertama untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam surat perjanjian dan berdasarkan permohonan pihak kedua tersebut menyetujui dan mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam surat perjanjian. 2. Pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual barang berupa 1 unit mobil merek Honda CR-V Turbo pada tanggal 20 Januari 2023 dengan nomor polisi AA3295UC warna hitam atas nama Ivan Syahputra dengan nama mesin engine silinder, nomor mesin DF26382, nomor BPKB P00829031. Alamat untuk selanjutnya disebut barang sebagaimana pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut dari pihak pertama. 3. Pihak pertama dan pihak kedua untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter dengan harga jual pihak pertama yaitu sebesar 350 juta rupiah yang ditetapkan berdasar harga beli pihak pertama yaitu sebesar 330 juta rupiah ditambah keuntungan pihak pertama sebesar 20 juta rupiah. 4. Bahwa tergugat telah melakukan cedera janji atau wan prestasi dalam pembayaran sebagaimana rincian sebagai berikut. 1. Pada tanggal 20 Mei 2023, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan yang mana telat waktu pada waktu yang telah dijanjikan sesuai dengan tanggal angsuran yang telah disepakati dalam surat perjanjian. 2. Pihak pertama telah mengirimkan beberapa kali surat somasi atau
peringatan dan rescheduling pembiayaan terhitung mulai bulan Mei sampai bulan Juli kepada pihak kedua. 3. Akan tetapi sampai pada tanggal 20 Juli 2023, pihak kedua tetap tidak ada itikat baik untuk melakukan kewajibannya, dan pihak pertama telah melakukan berbagai upaya penagihan dan juga peringatan, tetapi pihak kedua tetap mengabaikan. Yang keempat, oleh karenanya dengan alasan tersebut, pihak pertama mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis sebagai akibat perbuatan wan prestasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini untuk memutuskan. Primer, 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dan seluruhnya. 3. Menyatakan sah dan menerima seluruh barang bukti yang diajukan penggugat pada perkara ini. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran akad jual beli murabahah secara keseluruhannya kepada penggugat secara tunai sebesar Rp223 juta. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau ransom sebesar Rp583.000 dikarenakan tergugat lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. 7. Membebankan biaya perkara ini pada tergugat dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun atas permohonan kasasi. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan-putusan yang seadil-adilnya. Bengkalis 12 Desember 2023. Hormat kami Ivan Syaputra sebagai penggugat dan kuasa hukum penggugat Jumalisa SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari kuasa hukum penggugat. Saudara tergugat, apakah Anda memahami isi dari gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia. Saya telah memahami dari isi gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas maksud saya gugatan dari penggugat? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan disiapkan dan diserahkan ke depan. Silakan dibacakan. Jawaban gugatan dari tergugat Bengkalis 6 Desember 2023. Jawaban gugatan nomor 75/5B/2023 Bengkalis. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Lisna Cahaya Purma SHMH, pekerjaan sebagai advokat atau pengacara dan partner yang berkantor di Jalan Pertanian nomor 32 adalah kuasa hukum dari tergugat dan akan menjawab dari gugatan yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. Yang pertama, dalil eksepsi penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menjawab penggugat. 2. Gugatan penggugat diajukan lewat waktu atau daluarsa. Dalam pokok perkara, yang pertama, keluarga tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Yang kedua, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. Yang ketiga, bahwa benar dalam posita tersebut tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran, namun dikarenakan identitas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. Yang keempat, dalam posita nomor 8 tidak benar melakukan wan prestasi karena tergugat sudah mempunyai iktikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sengketa alasan yang dikemukakan di atas, tergugat permohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer, yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikianlah telah disampaikan jawaban gugatan dan atas perhatiannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis kami ucapkan
Hormat kami kuasa hukum tergugat Wisma Cahaya Sima SHM. Baik, terima kasih pada kuasa hukum tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan melakukan replik atas jawaban tergugat? Tentu yang mulia. Baik, silakan disiapkan dan diserahkan ke depan. Silakan dibacakan. Replik Bengkalis 12 Desember 2023 dalam perkara nomor 75/5B/PA Bengkalis antara Ivan Syaputra sebagai penggugat melawan Mansur sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan pada tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut tentang pokok perkara. 1. Bahwa pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri pada pihak pertama sesuai dengan isi perjanjian untuk membayar harga jual barang dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2023 dengan cara angsuran tiap bulan pada hari kerja pihak pertama tiap bulan sebesar Rp9.723.000 dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp9.167.000, angsuran maksimal sebesar Rp556.000 sesuai dengan jadwal angsuran dan besaran angsuran yang ditetapkan pihak pertama. Kedua, bahwa tergugat telah melakukan cedera janji atau prestasi dalam pembayaran sebagaimana rincian sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 20 Mei 2023, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang pada waktu yang telah ditentukan atau perjanjian pada jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah ditetapkan pada surat perjanjian. 2. Pihak pertama telah beberapa kali mengirimkan surat somasi atau peringatan pada bulan Mei hingga bulan Juli kepada pihak kedua agar melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Sampai pada tanggal 20 Juli 2023, pihak kedua tetap tidak ada ikhtiar baik untuk melakukan kewajibannya. Dan pihak pertama telah melakukan beberapa upaya penagihan, peringatan, tetapi tidak juga dilakukan oleh pihak kedua. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat atau seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan uang prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara subsidiar. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis, kami ucapkan terima kasih. Bengkalis 12 Desember 2023. Hormat kami penerima kuasa Jumarisa SHMH. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat. Untuk saudara tergugat, apakah saudara ingin mengajukan duplik atas replik dari penggugat? Tentu yang mulia. Baik, silakan disiapkan dan diserahkan ke depan. Silakan bisa dibacakan. Duplik tergugat perkara perdata nomor 75/5B/2023 PA Bengkalis antara Mansur sebagai tergugat melawan Ivan Saputra sebagai penggugat. Bengkalis 6 Desember 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara perdata nomor 75/5B/2023 PA Bengkalis. Pengadilan Agama Bengkalis Jalan Lembaga nomor 1 Sunggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Wisma Cahaya Sima SHSH, tim advokat atau pengacara
usaha dan partner yang berkantor di Jalan Pertanian nomor 32 Duri untuk kepentingan klien kami yang bernama Mansur pekerjaan wira swasta yang beralamat Jalan HS Cokro Aminoto selaku tergugat perkara dengan telah tergugat dengan menyatakan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Yang pertama, tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang dialami secara tegas. Yang kedua, bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dengan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. Yang ketiga, bahwa tergugat sebelumnya sudah ada etikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum ada pemasukan dalam usahanya. Yang keempat, bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena bahwa kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Berdasarkan dalil yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, yang pertama, menolak gugatan atau penggugat setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Wisma Cahaya Sukma SHM. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Izin yang mulia, saya rasa cukup. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana saudari kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana saudara tergugat? Apakah 1 minggu cukup? Baik, karena dari pihak tergugat dan penggugat setuju, maka sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang. Itu bertepatan pada tanggal berapa ya, Ritra? Pada tanggal 18 Desember 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 18 Desember 2023. Majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang ketiga, bukti saksi penggugat. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam perkara nomor 75B/2023/PA Bengkalis antara pihak penggugat Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Mansur pada Senin tanggal 18 Desember 2023. Sidang ketiga, bukti saksi penggugat. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor perkara 75/5B/2023/PA Bengkalis antara pihak penggugat Saudara Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Saudara Mansur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kabar saudara penggugat? Alhamdulillah baik yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Kami siap mengikuti persidangan yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk saudara tergugat, apa kabar saudara pada hari ini? Baik yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, agar itu kami mohon persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Baik, karena belum tercapainya perdamaian, maka sidang akan tetap dilanjutkan dan kami ingatkan kembali, yang namanya persidangan pasti ada yang kalah dan akan terasa tidak adil bagi yang kalah.
Baiklah, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini, yaitu pembuktian. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah siap dengan alat-alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia, kami juga sudah mempersiapkan saksi dan juga alat buktinya. Baik, untuk alat buktinya bisa ditunjukkan ke depan. Kuasa hukum tergugat bisa untuk melihatnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan. Sudah yang mulia, kami menyiapkan 2 orang saksi, yaitu bernama Saudara Nur Sabika dan Saudara Lis Muniza. Kepada panitera, apakah bisa untuk memanggil saudari saksi tersebut agar bisa memasuki ruang persidangan? Baik, yang mulia. Kepada Saudari Nur Safika dan Saudari Lis Muniza, saksi dari penggugat dimohon memasuki ruang persidangan. Silakan. Baik, saudari saksi 1 dan saksi 2. Sebelum memberikan keterangan, bolehkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari terlebih dahulu? Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, saudari saksi 1, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil di sini? Ya, saya mengetahui Bu ya. Saya ditunjuk oleh yang bersangkutan minta untuk memberikan kesaksian. Apakah saudari 1, mohon maaf, maksud saya, apakah saudari saksi 1 siap untuk memberikan kesaksian Anda pada hari ini? Siap ya Bu ya. Kepada saudari saksi 1, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Siapakah nama saudari? Saudara Safika, Berapakah umur saudari? 23 tahun. Di mana alamat saudari? Jalan Lembaga Sunggoro, Apa pekerjaan saudari? wira swasta. Apa agama saudari? Islam. Terima kasih. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya sehat Bu ya. Baik, terima kasih untuk saksi 2. Kepada saudari saksi 2. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Siapakah nama saudari? Bismillah. Berapa umur saudari? 23 tahun. Apa pekerjaan saudari? Wira swasta. Di mana alamat saudari? Jalan Kabupaten Sunggoro. Apa agama saudari? Islam. Apakah saudari saksi 2 dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani? Alhamdulillah saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Baik, kepada saksi 1, sebelum Anda memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari mengerti? Mengerti Bu ya. Baik, panitera tolong dibantu. Kepada saksi 1, silakan berdiri. Hakim anggota 1 mohon dipimpin. Baik, yang mulia. Baik, saudari saksi mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberi keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudari saksi dan juga juru sumpah mohon dipimpin. Saudari saksi 1, saudari telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Siap mengerti ya Bu ya. Terima kasih. Saudari saksi 2, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil di sini? Ya mengetahui yang mulia. Apakah saudari siap untuk memberikan kesaksian pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudari saksi 2, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi 2 bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada juru sumpah mohon dibantu. Saudari saksi 2 mohon berdiri.
Saudara 2, tolong dibimbing. Saudara saksi 2 ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Bersumpah dan saksi silakan dulu. Kalau itu aman. Saudari saksi 2. Saudari telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka dari itu saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, terima kasih. Hakim Anggota 1 bisa melanjutkan pertanyaan kepada saudari saksi. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudari saksi Nurul Safika, apakah Anda kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Iya, saya kenal yang mulia, tapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat. Lalu bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah Anda mengenalinya? Iya yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudari tahu mengenai perkara ini? Iya yang mulia. Setahu saya, saudara tergugat hanya datang ke BPRS Bengkalis dengan maksud mengajukan akad jual beli. Bisa dijelaskan akad jual beli apa? Jual beli murah yang mulia. Jadi, saudara ini bekerja di BPRS Bengkalis bagian apa? Saya bekerja di bagian administrasi yang mulia, dan kebetulan waktu itu saya memproses mengenai manajemen pembiayaan saudara tergugat. Lalu, kapan terjadinya akad ataupun perjanjian antara saudara penggugat dan tergugat tersebut? Pada tanggal 20 Januari 2023 yang mulia. Baik, kita lihat terus dulu. Jadi, di mana akad tersebut dilaksanakan? Di Pekanbaru. Lalu, objek-objek apa saja yang dijadikan dalam perjanjian akad jual beli tersebut? Honda CR-V 150 merek Honda 2021. Baik, untuk saudara penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi penggugat? Ada yang mulia. Baik, bisa langsung ditanyakan. Baik, saksi. Atas nama siapa mobil tersebut? Saudara Musa. Apa yang dijadikan jaminan tergugat pada saat itu? Sertifikat tanah dan bangunan. Tadi saudari mengatakan di sini bahwa perjanjian murobaha di BPRS Bengkalis. Jadi berapa jumlah biaya yang diberikan oleh pihak BPRS Bengkalis tersebut? 350 juta yang mulia, yang mana pihak dealer menetapkan harga jual sebesar 330 juta, ditambah harga reduksiman 20 juta, sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 350 juta. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan kepada pihak saksi ataupun kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada, berarti kita lanjutkan pertanyaan untuk saudari saksi kedua, yakni saudari Lisuniza. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga ataupun kenal dengan saudari tergugat? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudari mengetahui sejak kapan saudara tergugat mengalami permasalahan dalam pembayaran ini? Ya, saya mengetahui yang mulia. Terhitung sejak tanggal 20 Mei 2023, saudara Mansur tidak melaksanakan pembayaran hingga jatuh tempo pada waktu yang ditentukan. Lalu, apakah saudara tahu apakah dari pihak BPRS Bengkalis sudah melakukan suatu tindakan dengan cara memperpanjang waktu kredit ataupun angsurannya? Sudah yang mulia, kami dari pihak BPRS Bengkalis sudah melakukan penjadwalan ulang rupiah. Lalu, terhitung sejak kapan penjadwalan ulang tersebut? Sejak bulan Agustus yang mulia, kami sudah memperpanjang waktu pembayaran saudara tergugat. Akan tetapi, tidak ada itikat baik dari saudara tergugat. Baik, lalu berapa sisa kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan oleh saudara tergugat? Jumlah keseluruhannya sebesar Rp39.334.000. Baiklah, kepada saudara penasihat hukum, saya akan menawarkan kembali kepada saudara penasihat penggugat. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saudari saksi? Sudah cukup yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, bagaimana? Tidak ada yang boleh, saya rasa cukup. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari kuasa hukum penggugat maupun tergugat kepada saudari saksi, saya rasa cukup dan saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Terima kasih kepada saudari saksi 1 dan saudari saksi 2.
Pertanyaan untuk Anda telah selesai. Untuk sementara keterangan dari saudari kami anggap cukup. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Karena agenda pada hari ini telah selesai, maka persidangan akan ditunda selama 3 hari sejak persidangan hari ini dengan agenda bukti dan saksi dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada tanggal berapa Panitera? Tanggal 20 Desember 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dan selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda dan ditutup. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang keempat, bukti saksi tergugat. Pengadilan Agama Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 75B/5B/2023/PA Bengkalis antara pihak penggugat Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Mansur pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Sidang keempat, bukti saksi tergugat. Pengadilan Agama Negeri Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 75/5B/2023/PA Bengkalis antara pihak penggugat Saudara Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Saudara Mansur pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kabar saudara penggugat? Alhamdulillah, baik yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, untuk saudara tergugat, apa kabar saudara pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara penggugat sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum tercapai perdamaian yang mulia. Untuk itu kami mohon persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga yang mulia. Kami juga mohon agar persidangan dilanjutkan. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk menunjukkan bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Baik, silakan maju ke depan dan serahkan. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mengecek. Saksi masuk. Silakan duduk kembali. Baik, karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum tergugat dan tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? 2 yang mulia. Kami membawa 2 orang saksi yaitu Afrizan dan Salika. Baik, kepada Panitera, apakah bisa untuk memanggil saksi tersebut untuk memasuki ruang persidangan? Baik yang mulia. Kepada saksi Afrizan dan saksi Muhammad Sadikin untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, saudara saksi 1. Sebelum memberikan keterangan, majelis memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara saksi 1, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapakah nama saudara? Berapa umur saudara? 25 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Wira swasta yang mulia. Di manakah alamat saudara? Jalan Paribunga yang mulia.
Apa agama saudara? Islam yang mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, saya sehat jasmani maupun rohani yang mulia. Ya baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara saksi tersebut, mohon maaf, maksud saya, saudara saksi terlebih dahulu akan diambil sumpahnya. Bersediakah saudara saksi untuk diambil sumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri di depan saya. Juru sumpah mohon dibantu. Hakim anggota 1 mohon dibimbing. Baik, saudara saksi mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saksi dan juga juru sumpah mohon duduk kembali. Saudara saksi 1, saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudara saksi 2. Sebelum memberikan keterangan, majelis memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Silakan diserahkan ke depan. Silakan berikan. Baik, kepada saudara saksi 2, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapakah nama saudara? Muhammad Zainuddin yang mulia. Berapa umur saudara? 25 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Sebagai sopir driver yang mulia. Di mana alamat saudara? Semburan di Alabama yang mulia. Apa agama saudara? Islam yang mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara saksi terlebih dahulu akan diambil sumpahnya. Bersediakah saudara saksi untuk diambil sumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri di depan. Juru sumpah mohon dibantu. Hakim anggota 2 mohon dibimbing. Saudara saksi 2 ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bersumpah dan bersaksi. Saudara saksi 2, saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberi keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim anggota 2. Hakim anggota 2, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik. Untuk saudara saksi 1, apakah saudara mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saksi mengenal? Ya yang mulia, saya mengenal. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Ya yang mulia, saya dahulu pernah menjadi karyawan bisnis terapel tergugat. Jadi saudara sudah tidak kerja lagi dengan saudara tergugat? Tidak yang mulia. Sebelumnya saksi bekerja saksi bekerja di bagian apa di bisnis tergugat dahulu? Saya sebagai administrasi yang mulia. Lalu kenapa saudara sudah tidak bekerja lagi dengan saudara tergugat? Saya diberhentikan secara hormat oleh saudara tergugat yang mulia karena bisnis terapel tersebut mengalami kerugian yang sangat besar yang mulia. Kerugian yang seperti apa yang Anda maksudkan? Jadi seperti ini yang mulia, seiring dengan adanya COVID-19, tergugat merupakan salah satu pihak yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 itu. Jadi bisnis terapel tergugat tidak bisa beroperasi seperti biasanya yang mulia.
Baik, terima kasih pada saksi 1. Selanjutnya untuk saksi 2, seberapa besar dampak yang dialami oleh saudara tergugat? Jadi setelah adanya pandemi COVID-19, bisnis travel tersebut tidak bisa berjalan maksimal karena adanya pemberitahuan dari pemerintah untuk pembatasan transportasi sosial atau PSBB. Lalu, apakah saudara tahu keadaan saudara tergugat saat ini? Untuk saat ini saya kurang tahu yang mulia, tapi saya mengetahui keadaan saudara tergugat 1 bulan lalu sebelum saya resign dari bisnis beliau. Bagaimana keadaannya? Keadaannya cukup memprihatinkan yang mulia. Di samping saya yang ingin resign dari pekerjaan, tapi juga banyak karyawan-karyawan lain yang dirugikan. Setahu saudara saksi, berapakah jumlah karyawan dan kendaraan bisnis travel yang dimiliki oleh saudara tergugat tersebut? Setahu saya, Bapak Mansur memiliki 7 kendaraan dan 12 orang karyawan. Baiklah, jadi bagaimana kondisi ekonomi saat ini dari saudara tergugat yang saudara ketahui? Maaf yang mulia, untuk kondisi ekonominya saya kurang tahu. Akan tetapi saya mengetahui bahwa ada beberapa kendaraan bisnis travel tergugat tersebut sudah dijual. Selebihnya saya tidak tahu yang mulia. Baiklah, saya rasa cukup dari saudara saksi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada saksi kedua. Terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Sudah mengajukan pertanyaan kepada para saksi tergugat. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sementara keterangan saudara saksi 1 dan saksi 2 kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara saksi 1 dan saksi 2, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, saksi 1 dan saksi 2, silakan mengambil kartu identitas saudara di depan dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, kuasa hukum penggugat dan tergugat. Karena pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup, persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 26 Desember 2023 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Majelis meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Sidang kelima, putusan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 75-5B/2023 Bengkalis antara pihak penggugat Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Mansur pada hari Selasa 26 Desember 2023. Sidang kelima, putusan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 75-5B/2023-PA Bengkalis antara pihak penggugat Saudara Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Saudara Mansur pada hari Selasa 26 Desember 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat akan mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 75-5B/2023-PA Bengkalis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha
Esa. Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan sengketa ekonomi syariah antara saudara Ivan Syahputra yang bekerja sebagai Direktur Alamat Desa Sungai Paknin, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengkuasakan kepada Jumalisa SHMH, advokat yang berkantor di firma Hukum SIP dan partner yang berkantor di Jalan Lembaga nomor 51 Bengkalis. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 melawan saudara Mansur, pekerjaan petani, alamat Desa Kelemantan, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perbuatan tergugat yang menunggak pembayaran angsuran pembiayaan akad murabahah dan merupakan perbuatan wali prestasi. 3. Menyatakan tergugat harus membayar sisa pembayaran yang harus dilunasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000. 6. Menyatakan putusan ini menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu. 7. Demikian diputuskan dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa oleh saya sendiri, Dr. Rani Susanti SHMH selaku Ketua Hakim, dibantu Dr. Trisdayani SHMH dan Dr. Muhammad Izzat SHMH selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Junidar Sartika SH selaku panitera dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Hakim Ketua Dr. Rani Susanti SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Trisdayani SHMH, Hakim Anggota 2 Dr. Muhammad Izzat SHMH dan panitera Junidar Sartika. Demikian pembacaan putusan dari hakim. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara memahami dengan isi putusan yang telah dibacakan? Iya, Mulia. Apakah bisa menerima putusan ini? Saya sangat menerimanya, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara memahami dengan isi putusan yang telah dibacakan? Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, karena sudah memahami isi dari putusan yang kami bacakan, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang kelima, putusan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 75-5B-2023-PA Bengkalis antara pihak penggugat Ivan Syahputra melawan pihak tergugat Mansur pada hari Selasa 26 Desember 2023 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.